Oke, sekarang kita sudah bersama Anci di sini. Halo Anci. Halo 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 Adam. Sehat Anci? Alhamdulillah sehat. Adam gimana nih? Iya nih, sama nih sedang mencoba menjaga kesehatan di era pandemi lagi Mmm, tinggi-tingginya sekarang ya. betul betul. Di Bandung gimana situasi? Aman terkait Bandung, so far aman sih kalau sekitaran aku ya, aman ya. Kita juga RGB juga WFH, full WFH hmm, jadi aman sih. oke. Ini aku nggak boleh nggak ngomentarin ini nih, background-nya nih, suka banget itu di belakang sama itu sebelahnya switch yang putih apa sih itu? Oh, Xbox ya? Iya iya, Xbox Joy-Con controller Xbox. ya? Iya betul. Oke. Nah ini, sebelum kita mulai nih, mungkin ada beberapa dari teman di sini yang baru kenal sama Anci, mungkin Anci boleh kenalin diri sedikit dong, siapa sih Anci itu? Iya, halo. Ini mungkin kayak banyak yang belum kenal juga sih. Nama saya Anci. Sekarang saya bekerja sebagai studio manager di Rolling Glory atau RGB di Bandung. Mmm, Apa ya, ini sebenarnya agak-agak kaget juga sih diundang ke Restart ini. Makasih banget udah diundang ke sini karena soalnya kalau misalnya aneh bandingin nih sama sama teman-teman game dev lain yang udah pernah jadi bintang tamu, kayaknya dibanding sama mereka, waduh, kayaknya kontribusi aneh secuil banget lah gitu kalau dibandingin. Jadi apa ya, sangat terharu. Terima kasih banyak udah diundang ke sini. Peran saya sebagai sebagai apakah di industri game Indonesia juga mungkin nanti bisa kita ngobrol lebih jauh ya. Ya ya, tentu. Ini juga menarik juga nih, jadi, nih Anci emang sedikit humble nih. Sebenarnya banyak nih perannya di industri game, tapi ini mungkin bisa menginspirasi juga nih teman-teman yang ingin terjun ke industri game, ada profesi apa aja, ada role apa aja sih yang bisa aku masukin gitu kan, selain role-role lain yang udah pernah kita bahas di Prestart ini. Nah, ini kita mau kenalan lebih dalam lagi nih sama Anci. Seperti biasa, di awal sesi pre-start itu kita akan berikan rapid question, trivial-trivial question, yang ini nggak ada benar salahnya, tidak ada leaderboard atau high score-nya, jadi santai aja jawabnya senyamannya Anci aja, apa yang di Oke. kepala kepikiran pertama. Udah Oke, ready? siap. Siap Kita siap. mulai ya. Yuk. Anci, kamu sekarang lagi main game apa? Legend of Mana dan Genshin Impact. Wih, Genshin Impact dan Legend of Mana. Ini Hmm, yang remaster ya Legend of Mana yes, itu ya? yes, betul, betul. Oke, nah ini, pertanyaan berikutnya menarik nih. Anji, kamu lebih suka main di mana nih? PC, konsol, atau mobile? Hmm, Sebenarnya konsol. Cuma karena sekarang saya nggak punya konsol, jadi PC. oke. Tapi Genshin Impact mainnya di konsol berarti, bukan di mobile? Dia di PC. Di PC ya? Mhm, mhm. Oke. Padahal kalau main di mobile kan bisa sambil tiduran, mager-mageran gitu. Iya, tapi mobile saya device-nya tidak mumpuni ya. 5 menit langsung crash. Iya, dan ukurannya gede banget ya si Iya, itu betul. di mobile. Oke. Anji, kan selama pertanyaan berikutnya ya, selama Ya. pandemi ini, semua online, terus kita nggak bisa event-event pun jadi online ya, nggak bisa Mhm, offline. mhm, Ada nggak event game yang, Anci pernah datengin, entah itu kan ada banyak tuh dari dulu ada Indonesia Bermain lah, mhm. Game Prime lah segala macam, yang paling Anci kangenin? Wah, Hmm. banyak ya. Tapi yang paling berkesan banget sih sebenarnya yang terakhir kemarin, IGDX. IGDX, ya, itu yang di Bandung ya, BINUS Bandung Iya, betul. 2019. Mhm. Ya nanti kita akan ngebahas itu sih, soalnya itu juga Wah, menarik ya, perannya Anci di dalam IGDX ini vital ini. Oke, pertanyaan berikutnya, Anci punya nggak, selain game buatannya sendiri ya, game lokal favorit? game lokal favorit, eh iya sih pengen ngomong game bikinan studio sendiri sih. Nggak boleh ya. Kalau gitu game yang mungkin ada sedikit kontribusi studionya. Mmm, boleh boleh. Terakhir sih yang aku main What Comes After. What Comes Hmm. After-nya ini ya, sama siapa, Fahmi ya? Ya, betul. Oke, itu emang ini sih, sebentar tapi dalam, Yes, cuy. yes. Luar biasa sekali experience-nya. Oke, ini pertanyaan terakhir Anci. Oke, Anci, ini kan Anci pertanyaan terkenal terakhir. sebagai orang yang sangat ini ya, sangat, ceria itu ya, penuh dengan, apa ya, warna itu kan. Jadi aku punya pertanyaan Waduh, menarik nih, apa tuh? misalnya nih Anci nih lagi sedih nih, lagi down atau apa, biasanya apa sih yang dilakukan untuk, bangkitin mood lagi?
Kalau lagi down, main game dong. Wusu, Ini bukan betul pesan ya. sponsor ya, bukan pesan sponsor. Tapi emang apa ya, mood apapun gitu, mood apapun Hmm? saat itu emang lagi happy, lagi sedih, lagi depres mungkin ngelihat apa ya, keadaan kondisi di luar kayak gimana ya. Tapi menurut aku main game itu yang paling apa ya, buat aku paling paling bisa seenggaknya mengalihkan perhatian sementara dan bisa apa ya, bikin refresh lagi lah gitu. Nice, luar biasa sekali. Mainlah game-gamenya RGB. Tapi kalau main Rage in Peace malah nggak Ah, jadi malah tambah stres. bisa jadi, bisa jadi. Mungkin Alright, pilih-pilih gamenya oke. juga ya. Betul, harus game yang membantu meningkatkan, kebahagiaan juga, jangan malah bikin tambah depresi. Oke, Anci, jadi Yap. di, podcast ini kita, pengen sharing nih sama teman-teman yang mungkin, baru mau masuk industri game, baru mau Mhm. mengenal industri game, itu pengen tahu gitu, masuknya gimana sih? Jadi untuk pertanyaan pertama nih kita mau ngobrol-ngobrol adalah, di momen apa atau kapan sih pertama kali Anci itu kepikiran, "Oke, aku pengen masuk ke industri game," dan, Mmm, perjalanannya seperti apa? iya, mungkin kalau kenal sama gamenya sendiri sih dari kecil ya, cuma yang bikin aneh pengen banget jadi masuk ke industri game itu sebenarnya waktu pas sekitar 2011 ya kalau nggak salah. 2011 itu tiba-tiba diajak sama temen untuk jadi MC di acara Indonesia Bermain. Nah, Mmm, jadi sebelumnya tuh aku cuma taunya main main game aja ya, cuma taunya main game dan ya 100% itu game buatan luar, buatan Jepang, US atau manapun gitu. Nah, baru di situ aku tahu, oh ternyata Indonesia tuh udah punya gitu banyak game developer sebenarnya gitu di acara itu. Jadi di situ baru kayak apa ya, ada muncul kayak semangat, ada rasa memiliki, rasa ingin juga apa ya, ikut serta berpartisipasi masuk ke industri game Indonesia. Tapi saat itu tuh kayak gini nih, anehnya background pendidikannya kan manajemen ya, mhm. manajemen terus Ekonomi ya nggak, kalau nggak salah? Manajemen? iya betul ekonomi. Nggak punya keahlian di bidang-bidang yang diperlukan lah di game development tuh gitu. Terus jadi kayak, ngapain ya? Tapi kayak pengen banget gitu ikut ikut serta ada di situ gitu. Dan ya ternyata dapet lah gitu sih jalannya tuh ada gitu walaupun kita nggak punya background sebagai developer, game designer maupun artis gitu. Itu waktu tunggu, ini nggak nyambung soalnya, Anci kan lulusan manajemen dan Yes, ekonomi gitu kan. yes. Itu bisa jadi MC di acara Indonesia Bermain itu dari mana, ininya, jalannya itu? Jadi emang hidup Alne banyak yang gak nyambungnya sih sebenarnya. Ya, jadi kuliah manajemen tapi apa ya, hobinya ngobrol, hobinya ngecoblak. Jadi Mmm, sering beberapa kali jadi MC di acara-acara event-event gitu. Biasanya oh, eventnya skala 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 kecil sih, kayak misalnya di sekolah, di kampus gitu, kayak gitu. Terus beberapa kali juga mungkin di event di Jepangan lah gitu, yang agak mungkin nanti beririsan ke situ tuh karena sering event di Jepangan. Partner MC-nya saat itu Augie. mhm, Augie di situ. Terus baru pas 2012 itu diajak sama Augie gitu. Jadi Augie ditawarin MC di Indonesia Bermain, terus dia butuh mmm. partner, ya aku diajak gitu di situ. Terus ya disitulah baru tahu, makanya baru baru kebuka banget mataku di situ bahwa ternyata udah ada gitu game developer Indonesia, salah satunya juga Arsanesia. Uh. BTW Indonesia Bermain itu kan acara di Bandung ya waktu itu 2000 Yap, berapa, 2011, 2011. 2012 ya? Mhm. Dan itu cuma satu kali itu aja ya, habis itu nggak ada lagi Mhm. ya? Iya sayang Itu banget. kayak apa sih acaranya? Mungkin banyak yang belum tahu juga nih teman-teman baru pertama kali denger. Ya, Indonesia Bermain ini luas ya, kalau menurut menurut Ana itu sangat luas. Jadi nggak cuma video game atau game digital, tapi juga serba-serbi terkait game, juga termasuk Mmm, game konvensional kayak board game, card game juga. Karena yang waktu itu penyelenggaranya Kumara dan Agate, dua mmm, penyelenggara besarnya ya. Kumara itu game developer board game. board game ya? Mmm, Nah, di situ tuh kayak 2 hari apa 3 hari ya, lupa eventnya. Jadi teman-teman sebenarnya mirip-mirip sama IGDX mungkin ya, mhm, cuma lebih ke ngajak orang-orang untuk bermain. Panitia-panitianya teman-teman game dev semua,
teman-teman dari Agate, teman-teman dari Kumara, terus juga banyak volunteer-volunteer lainnya. Di situ kayak teman-teman game developer showcase, buka-buka booth gitu kan. Terus juga ngajak pengunjungnya tuh lebih ke umum ya kalau Umum Indonesia ya, bermain, bukan lebih developer ke yang umum. datang ya? Betul, terus juga banyak keluarga, ibu-ibu sama anaknya atau bapak-bapak sama anaknya, ngajak mereka untuk main, nyobain game-game yang ada di situ gitu. Mmm. Makanya judulnya Indonesia Bermain. Ya itu menarik sekali tuh namanya dan mungkin yang mirip-mirip kayak gitu saat ini antara IGDX sama Game Prime ya, tempat di mana Hmm, orang bisa datang dan nyobain game-game lokal itu ya. yes, betul betul. Iya iya. Oke, masuk nih ke Indonesia Bermain kan, jadi Yap, MC ngelihat, wih banyak mhm. nih game developer Indonesia. Aku yakin juga banyak nih di Indonesia, yang teman-teman pendengar juga yang ngelihat, oh ada studio A, B, C, D, E. Nah, terus pengen terjun nih, masuk nih. Nah itu Anci step pertama masuk ke dalam industri game-nya gimana tuh? Sebenarnya abis dari situ tuh baru ada keinginan tapi belum ada follow up, Mmm, dari diri sendiri gitu ya, kayak cuma baru ngebayang-bayangin gitu. Dan masih blank juga sebenarnya studio mana yang menarik gitu, yang kira-kira cocok untuk aku masukin gitu. Nah, di ujung kuliah lah ya 2012 tuh lagi sering ngobrol sama anak-anak Tinker Games. Tinker, Betul. Pas taunya sama Afif yang sekarang di Jepang nih si Afif. Oh, ya, Heeh, lagi sering ngobrol gitu terus si Afif tuh kayak nawarin, ini gamenya Tinker lagi butuh voice over mmm. kayak gitu, voice voice actor. Hah, gaya banget gitu kan game Indonesia, terus kayak udah pakai voice actor segala, serius gitu. Terus dia kasih lihat kan si game kayak gini sama kasih juga tuh link pendaftarannya kayak gini-gini. Ah, Mmm, mau nggak ya gitu kayak masih setengah hati gitu karena emang nggak ada basic voice voice acting juga gitu tuh cuma mmm. iya apa ya Tapi kan berdasarkan udah kan biasa nge-MC, nge-MC beda tapi ya? kan mungkin beda ya. Kalau Heeh. menurut aku beda sih. Ya modalnya nekat aja sih, nekat sama nggak banyak mikir. Jadi ya udah ikutlah daftar tuh, terus disuruh kirim sampel segala macam. Mmm, Kayak dikasih deskripsi kan si karakter A, karakter B, karakter C gitu. mhm, Terserah kita kita ngasih sampel untuk masing-masing karakter, terus nanti ada live auditionnya lagi. mmm. Nah itu tuh berbarengan sama waktu aku apply jadi teacher di preschool. Ah, Jadi udah beres kuliah tapi belum wisuda ya. Udah beres lah sidang segala macam terus kayak masih menimbang-nimbang mau kerja apa gitu ya. heeh heeh, Lagi bingung-bingungnya terus keinget sama passion aku dari dulu pengen ngejar di preschool. Ya udah aku apply ke preschool. Nah, ternyata abis abis job interview si preschool itu disuruh untuk job test. Udah mmm, ditentuin tanggalnya tanggal sekian gitu. mmm, Terus dan ternyata juga aku lolos tuh seleksi awal si penyisihan si voice acting buat gamenya Tinker Inheritage mmm, waktu itu gamenya. mmm. Dan bakal ikut live audition yang jadwalnya bentrok sama si job test Nah loh, preschool teacher itu. Dedeng, ini kayak gimana tuh? diambang banget kan kayak antara cita-cita aku waktu kecil atau Mhm, kayak keinginan yang baru muncul untuk ikut terjun di industri game gitu, yang mana mmm, nih gitu di antara dua itu. Terus ya Anci style nggak pakai banyak mikir, ya udah aku milihnya yang itu audisi audisi sebagai voice acting. oke. Nyesel banget sih emang. Tapi ya itu jadi apa ya awal mulanya aku terjun bener-bener ke industri game tuh di situ. Proses audisi voice acting tuh kayak gimana sih? Apa kayak Indonesian Idol ada 3 juri yang duduk terus kamu suruh ngomong kayak, "Aku sih yes," gitu? Ya kurang lebih gitu. Jadi awalnya masuk, terus kayak kita udah dibagi skripnya tuh udah disesuaikan dengan karakter yang kira-kira cocok sama suara kita gitu. Kan Mmm, jadi awalnya kita kirim 3 sampel tuh. Jadi mmm, si panitia oke udah nyeleksi, oh ini kayaknya sih untuk karakter A, karakter B, karakter C gitu. Jadi kita udah mmm, dapat skripnya, kita disuruh baca sekian menit, terus nanti kayak disuruh masuk ke ruangan kecil dulu mhm, untuk kayak ada apa ya? eh untuk ngebaca si skripnya itu, tapi belum 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 penjurian final gitu, kayak masih mmm, penyisihannya lagi gitu. mmm, Nah, di situ ada 3 orang apa berapa orang ya, kayak banyak juga deh, 3 sampai 5 orang lah anak-anak mhm, Tinker tuh, yang aku ingat ada si AJ, Muklis, sama Afif mungkin ada juga ya di situ, atau Karu, lupa deh. Pokoknya mmm, ada banyak lah di situ. Terus ya udah kita kita baca skripnya,
terus ada sedikit komen-komen, oke, keluar disuruh nunggu lagi, habis itu pengumuman siapa yang Oh, lanjut ke langsung. babak berikutnya. Heeh, di hari yang sama. Di hari Wih, yang sama lanjut ke babak seru ya? berikutnya. Seru sih, kayak Eh, pengalaman baru banget. Terus eh. abis itu live auditionnya itu kayak udah masuk ke dialog sama karakter lain gitu. Kalau Hmm, yang tadi kan kita sendiri tuh baca baca skrip yang sendiri. Nah, yang hmm. berikutnya tuh tahap berikutnya itu baca tapi bareng sama karakter lain. Jadi kayak berdialog gitu. Nah, itu aku lolos ke situ. Nah, yang ini disaksikan sama semua peserta yang sebelumnya yang lolos Oh, maupun gak lolos gitu. Jadi kita di situ ya itulah berdialog dan berakting di situ. oh. eh Seru sih pengalamannya, maksudnya itu pengalaman pertama aneh, nggak kebayang juga bahwa ternyata audisi voice acting tuh kayak gini, dan menurut aneh cukup ketat dan profesional ya waktu itu Hmm, si hmm. si audisinya, niat niat lah gitu sampai ada live audition segala macem. Terus pengumumannya tuh aneh lupa deh di hari yang sama atau by email setelah itu, lupa. Tapi ya itu ternyata aneh kepilih untuk meranin salah satu karakter di Inheritance gitu dong. Iya, itu game yang sempet ini ya, sempet hype sekali di waktu itu ya, Hmm, Inheritance itu hmm, ya. hmm. Hmm. Ingat nggak karakternya apa? Ini mungkin jelasin diri, itu gamenya tentang apa dan Anci dapat karakter apa waktu itu? Ya, kalau gamenya sendiri sih gameplaynya kayak Bullet Hell, shooter ya, shooter, side scrolling. Terus kalau Hmm. background story-nya itu tentang, nah ini agak unik sih, kayak ada mengangkat mengangkat sedikit-sedikit comot-comot budaya-budaya Indonesia, terutama di Hmm. Jawa Barat dan Jakarta. Nah, ceritanya itu ini kayak udah lama tapi nggak apa-apa lah ya spoiler-spoiler. Karena Apa-apa, gamenya nggak udah lama apa-apa. lah ya, orang-orang udah pada Udah tahu boleh lah ya. lah, heeh. Iya, jadi ada satu satu karakter main protagonis namanya Nala. Tapi itu bukan aku. Main protagonis Nala ini jadi kayak tiba-tiba dia ada di ujung kayak antara mau mati atau hidup gitu, antara hidup dan mati. Tapi kayak tiba-tiba ada yang datang ngasih kayak kesempatan gitu, kamu masih mau hidup nggak, tapi kalau dengan mau hidup dengan syarat harus ngebantuin melindungi melindungi Indonesia dari serangan makhluk-makhluk mistis gitu. Dan si Nala ini yes setuju, dan ternyata di ujungnya itu ada sobat baiknya Nala juga yang melakukan hal yang sama gitu, dan itu adalah Alia. Nah, Alia itu adalah aneh gitu. Oh, Anci jadi alianya ceritanya. Dan yang ini yang aku suka dari si projeknya Tinker si Inheritance itu ya, dia itu ngebawa budaya Indonesia, tapi dengan balutan pop. Popnya pun pop Yes. Jepang gitu kan, spesifik gitu kan. Itu dulu tuh belum banyak yang kayak gitu dan ini salah satu yang mempelopori dan itu menarik banget sih. Mhm. Tapi waktu Anci voice actor itu apakah punya background acting atau gimana itu? Itu kan butuh act kan, butuh berseni Ya, peran kan. iya. Itu dari mana itu datangnya? Secara formal nggak punya. Cuma emang suka teater, emang suka apa ya? Lebih luasnya lebih suka performance art lah gitu. Termasuk juga Mmm. teater lah gitu, beract-act kayak gitu. Biasanya aku dulu lebih ke nari dan vokal mungkin ya. Kalau Oh, menurut aku oke. itu kurang lebih sama ya. Kayak menyampaikan menyampaikan sesuatu melalui media tertentu kan, Mhm. melalui medianya tubuh, suara, atau ya si dialog-dialog itu gitu. Cuma gimana caranya Oh. nge-switch antara nyampeinnya lewat badan sama lewat suara atau dialog gitu. Jadi Yang memang Anci itu udah punya fondasi performing arts ya dari leb sebelum itu. ya lebih di situ, walaupun juga bukan background formal. Makanya. Pusing gak sih? Pusing gak Ini sih? sarjana manajemen ekonomi Eh, nih, tapi skill-nya menari, MC, acting, luar biasa ya. Tapi itu belajarnya di mana, Anci? Kan di sekolah di kampus pasti nggak diajarin dong. Itu Anci belajar dari mana? Kalau nari sih private ya, dari TK sampai SMA private, terus Dari ikut. TK udah nari? Iya, iya. Luar biasa. Ya gitu, dari TK sampai SMA, terus ikut kayak pelatihan antar SMA gitu dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Terus kalau acting sih lebih mungkin kayak ekskul kayak gitu. Terus ya iya gitu sih, lebih ke kegiatan ekstrakurikuler, nggak ada yang formal.
Iya, ini terjawab. Soalnya dari tadi sepanjang ngobrol tuh aku masih nggak paham gitu korelasinya antara ini mahasiswa manajemen ekonomi dengan skill-skill talent-talent yang dimiliki ini dapatnya dari mana gitu. Oh, ternyata memang di luar waktu, kuliah atau sekolah itu Mhm. banyak ekstrakurikuler yang memang passion-nya ternyata di situ ya, performing arts itu ya. Iya iya iya. Oke oke oke. Nih lanjut lagi ceritanya nih. Jadi waktu Sip. itu udah nih masuk jadi, voice actor, Mhm. keterima. Nah mungkin, boleh ceritain nggak sih ke teman-teman biasanya nih dalam proses development ketika kita bikin, voice act di dalam sebuah game, itu proses kayak apa sih? Apa memang nih Anci dan teman-temannya nih di satu ruangan, terus ini skrip dan kita ngobrol bareng atau ada take-take tertentu, itu prosesnya kayak gimana? Nah ini yang menarik nih. Aku juga ngebayanginnya kan bakalan kayak apa ya, kita live dialogue gitu sama sama lawan bicara. Ternyata enggak. Mmm, Jadi, kita nge-take-nya itu satu per satu. mmm, Jadi, karakter A dulu dari awal sampai akhir, terus mhm, baru nanti karakter B, kayak gitu. Jadi, di studionya pun kayak kita dapat jadwal gitu, kita, dapatnya hari apa, jam berapa gitu. Jadi I nggak see. nggak nggak bukan kayak sesuai timeline gitu di gamenya ya, Mhm. dialognya sesuai kayak gitu, enggak, tapi per part, per orang-orang gitu. Itu kalau dalam Gitu. konteks lagi dialog, ngobrol dengan lawan bicaranya, Mhm. berarti nggak ada timbal balik dari orang keduanya yang diajak ngobrol? Yes, iya. Nah, itu Jadi gimana? dibayangkan masing-masing, kurang lebih Iya, kayak gitu. Iya, iya sih. susah ya. Kirain ada orang yang ngebales juga, terus di-tag emang suara Anci doang, itu berarti nggak ada ya? Misalkan, Nggak "Apa ada. yang kamu katakan?" Gitu. Nanti Iya. terus kamu membayangkan dia ngebalas sesuatu, terus kamu Mhm, timpalin gitu ya? mhm. Wah, Jadi susah juga ya. jadi selain selain mempelajari, kalau ini aku pribadi ya, selain Mmm, mempelajari karakter kita sendiri juga kayak sedikit-sedikit baca, pengkarakteran, karakter lain gitu. Jadi kayak bisa 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 sedikit ngebayangin, "Oh, si karakter ini kalau ngebales bakalan kayak gini nadanya, mmm, jadi entar aku balesnya lagi kayak gimana," gitu. I see. Itu kamu perlu memorize skripnya atau boleh baca skrip sih kalau kayak Baca, gitu? boleh Boleh baca baca asal ya? tidak mengeluarkan suara kertas sret sret. Oh, di kertas dibalik kedengeran ya soalnya kalau ngebalik kertas ya. Iya, belum bisa pakai iPad tau itu, kayak masih pakai kertas dibacain. 2011 udah ada iPad, oh belum, Udah ada belum ada ya? udah Udah ada sih, udah udah ada, ada, tapi emang iya. belum ini, belum Iya. belum lumrah lah dulu iPad, ini masih balik-balik kertas. Oke oke. Wah seru banget, oke jadi waktu itu sempet nih ngalamin, beberapa tahun masuk industri game di Tinker menjadi voice actor gitu kan. Mhm. Next-nya apa nih perjalanannya? Abis itu Anci jadi apa nih? Nah, di situ setelah masuk sebagai pengisi suara juga ternyata Tinker ini lagi memerlukan tim marketing. Nggak Terus nyambung lagi nih sama ekonomi. masih ada Oh ada manajemen-manajemen dikit-dikit lah lain walaupun manajemen-manajemen, iya iya. walaupun major aku, manajemen SDM gitu, bukan manajemen marketing. Terus tapi Mmm, ya gitu, lagi butuh tim marketing, tertariknya nih gitu untuk ikut. Iya, karena aku udah menolak si preschool itu ya, mhm, udah nggak bisa lanjut lagi si preschool itu, ya udah aku ikut gitu. Emang emang mmm, kayak ya menarik aja gitu, bisa bisa masuk tanpa tanpa apa ya, kalau dibilang kayak jalur belakang lah ya ini. mmm, Masuk ke Tinker tuh kayak jalur belakang, nggak ikut kayak, interview yang resmi atau kayak gimana gitu, ditawarin, ya kenapa nggak ngambil kesempatan ini, apalagi mmm, bisa marketing game yang emang aku, terlibat juga gitu di situ ya. sebagai voice actor, begitu. Masuk Tinker lah, sebagai tim marketing, sekitar berapa tahun ya di Tinker? 3 tahun mungkin ya? Ya 3 tahun, 2013 sampai 2016 di Tinker. Nah, sebagai marketing apa yang Anci lakukan di situ? Nah ini ini yang menarik ini. Karena karena ya satu, basic aku di marketing cuma tahu dasar-dasar doang, terus Mhm, dua, sama sekali nggak kebayang marketing game kayak gimana ya. mhm, Terus tiga, platformnya juga banyak yang aku nggak ngerti karena, waktu itu InHeritage itu kita ngambilnya di iOS. mmm, Ya sementara aku nggak pakai iOS, jadi nggak kayak apa ya, masih masih banyak hal yang nggak familiar lah buat aku gitu di situ. Jadi mmm, bener-bener belajar dari nol. Aku juga kayak ngerasanya, "Duh gimana nih?" gitu, Tinker nih, apa ya, maksudnya kayak,
mempercayakan ke orang yang belum ada pengalaman gitu kan. Terus tapi ya untungnya komunikasi sama tim development-nya nggak ada masalah. Jadi kayak kayak Hmm. apa ya? Kayak ya tektokannya enak lah gitu. Sebenarnya ini pengen kayak gimana gitu. Mereka juga ngebantu gitu kayak kalau di iOS itu kayak gimana. Jadi aku justru justru lebih ke banyak belajar di situ ya daripada daripada aku ngebantu Tinker, justru aku lebih banyak belajar di situ. Tapi day to day-nya yang Anci lakukan sebagai marketing apa? Maksudnya Hmm. apakah, keliling Bandung bagi-bagi flyer, beli gamenya beli gamenya. Enggak sih, kita lebih ke digital marketing ya ujung-ujungnya Mhm, karena memang si gamenya digital. Jadi sempat approach tim PR dari luar gitu, tapi mhm. nggak jadi sih. Itu jadinya untuk game yang selanjutnya. Terus juga ini sih terjun, mungkin iya sih sempat juga kayak offline gitu kita ke komunitas-komunitas, kita apa ya berusaha approach ke komunitas terkait digital maupun terkait budaya Indonesia, khususnya Jawa Barat dan Oh. Bandung, ya Bandung lah gitu. Jadi kita approach komunitas yang terkait itu kayak apa ya, kayak mengenalkan gitu bahwa kita ada game dan gamenya juga ngangkat budaya gitu. Mungkin tertarik untuk main atau kayak share ke teman-temannya lebih kayak gitu. Dan kalau yang lebih konkretnya mungkin kita ikut kayak di popcorn convention gitu sih, lebih 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 apa ya, lebih kerasa marketingnya gitu di Mhm, situ, mhm. karena ya benar-benar ngelihat orang bisa bisa main nyobain kayak gitu sih. Kalau dari, seingatku dulu kan memang ini salah satu game yang mendapat, apa ya, highlight dari banyak pihak, dari, media, dari Mhm, pemain games, karena tadi itu ya salah satu yang unik ngebawa budaya Indonesia dengan konten pop dan apalagi popnya pop, culture Jepang juga gitu yang jadi balutannya. mhm, Selama Anci jadi marketing ada nggak sih kayak sebuah, mungkin entah itu project, program, atau kerjasama sama pihak lain gitu yang ngerasa kayak, "Wah ini seru banget nih kerja sama mereka untuk game kita di Tinker ini sehingga bisa, bisa lebih booming," atau apa gitu mhm. selama menjadi marketing kemarin? Yang aku inget tuh kita pernah sebenarnya nggak kerja sama sih, lebih kayak ada cosplayer Mhm. yang ngontak gitu kayak Oh, pengen pengen cosplayin karakter di gamenya di Nala Inheritance. tadi itu ya? Iya, menariknya tuh nggak cuma cewek tapi cowok juga gitu. Jadi dia bikin male version of Nala gitu. Terus ya Oh. ya kita support support maksudnya ya sangat terbuka lah ya boleh banget lah gitu kenapa enggak gitu untuk cosplay jadi karakter kita ya silakan kita support, kita kasih kayak apa ya semacam eh, detail dari si kostum-kostumnya itu supaya mereka bisa bikinnya lebih akurat gitu. Oh jadi kalian, eee, apa, karakter desainernya untuk ngasih lihat nih baju-bajunya kayak gini, ini, apa namanya, aksesoris yang dia pakai, terus dia bisa nge-replicate itu? Yes, yes, yes. Aduh, Uh. aduh siapa ya namanya aneh-aneh lupa lupa banget Cuma ya waktu itu sempat di-share juga kan soalnya si fotonya dan kalau nggak salah kita juga buka booth di acara itu dan ada yang cosplaynya itu gitu di acara yang Acara sama apa itu, ketemu. Popcorn? Di acaranya Telkom, lupa dia apa namanya. Di Hulu Matsuri kalau nggak salah. Oh, Iya, oke. acara Telkom. Jadi selama selama memarketingkan game ini salah satu komunitas yang paling banyak dikolaborasikan atau diajak kerjasama berarti komunitas-komunitas, Jejepangan gitu ya? Iya, iya justru iya. Itu area yang Anci baru belajar, oh ternyata ada komunitas yang Jepang-Jepang ini dan Anci belajar mengenal atau emang sebenarnya udah kenal komunitasnya dari lama? Kalau Jepangan sih sebenarnya udah ya, karena dulu sebelum 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 masuk ke game ya, industri game Indonesia justru Oh lama iya di sempet situ sebagai MC MC, itu juga? heeh, Oke. kayak gitu. Apa, Jadi ya, ini aku jadi menarik nih, kalau aku tahu ini harusnya tadi masuk trivial question juga nih. apa tuh? Apa yang, apa, yang Anci suka dari pop culture Jepang? Apa ya? Apa ya? Atau ini Lebih ke mungkin, mungkin judul atau title atau apa gitu yang menjadi trigger Anci untuk apa ya, menikmati atau suka sama pop culture Jepang? dari kecil banget sih kayaknya zaman-zaman stasiun TV masih nayangin anime-anime ya. Mmm. Di hari libur Sabtu Minggu terus juga masih sering baca komik-komik. Di situ sih mungkin. Yang paling
Yang paling berkesan banget di waktu masih kecil mungkin Dragon Ball ya. Dragon Dragon Ball. Ball, ya. Jadul banget, ketahuan kan umurnya. Iya. Biasanya tuh pertanyaan jebakan tuh untuk menebak umur Sial. Dragon Ball. Doraemon jam 8 pagi di TV gitu kan, Hari biasa susah bangun, tiba-tiba Sabtu Minggu nggak dibangunin udah iya, bangun jadi bangun pagi-pagi. pagi gitu kan, itu udah maraton dari jam 7:30 sampai jam 10 tuh. Kalau Babeh nggak nonton tinju. Oh iya, kalau Iya. lagi ada tinju rebutan TV itu biasanya Iya. ya. Oke oke. Ya berarti itu yang menarik ya karena, kita itu mengenal budaya Jepang dari sesuatu yang pop gitu. Jadi makanya waktu Hmm, ngeliat In Heritage, ini memang cara untuk memperkenalkan budaya dengan cara yang pop, jangan budayanya dulu yang dikedepankan, harus ada selimutnya gitu ya yang yes. mainstream dan bisa masuk. Aku ingat Oke oke banget waktu oke. itu kata Mas Eko kalau nggak salah. Mas Eko dari Kumara tuh bilang Mhm, game itu jadikan media untuk mengenalkan, bukan jadi replacement dari proses belajar itu sendiri. mmm, Jadi dikenalkan lewat game, kemudian ya harus belajar lebih jauh lagi gitu tentang apa yang ada di game itu. Jangan jangan menggantikan belajarnya itu justru gitu. betul betul betul. Kayak, misalnya kayak Doraemon aja ya, dari Doraemon kan kita dikenalkan ya dengan, oh di Hmm, Jepang tuh mmm ada libur yang kalau di hari itu orang-orang pada main yang apa sih, yang kayak bulu tangkis tapi dari hmm, kayu, terus kalau kalah dicoret itu kan. Itu kan mengenalkan sedikit-sedikit gitu tentang budaya Jepang yang bikin kita nanti jadi lebih penasaran masuk ke yes. budayanya kan. Heeh. Jangan Ya itu sih berhenti yang sampai di situ gitu, harus lebih penasaran lagi. betul betul betul. Oke oke, lanjut nih masih ke Yap. perjalanan karir Anci, udah jadi voice actor, udah jadi marketing, habis itu, next-nya apa nih Anci? Nah dari mulai dari si voice acting itu kan jadi kenal banyak teman-teman tuh dari industri game, terus juga Mmm, dari bidang apa ya, audio production. Terus dari situ kayak walaupun aku waktu itu masih di Tinker, tapi diajakin untuk ngisi suara game-game teman-teman lain, teman-teman mmm, developer lain. Salah satunya Own Games, terus juga ada Playlian, tapi yang Playlian gak sempet kerilis nih, sayang mhm. sekali. Heeh. Di On Games jadi suara apa dulu tuh? Tahu bulat? Suaranya Belum ada tuh Tako. tahu bulat. Oh, Tako. Iya, suara Tako sama Justin kalau nggak salah waktu itu yang warna kuning dan biru. Oh, I Di gamenya see. yang aduh gamenya apa itu lagi? Maafin aku Elduin. Yang Ranger-Ranger itu bukan itu sebelumnya? Sebelumnya yang own adventure. Aduh, apa ya namanya? Di Nokia kan gamenya dulu itu? Atau udah di Ah, Android? di Android. Oh, udah di Android. Ah, 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 Mhm. ah, ah. Iya Tako itu itu ini juga. ya, kalau buat teman-teman yang belum tahu, Tako itu kayak maskotnya On Games ya. Jadi di Yes, semua game-gamenya On Games ada si Takonya dan itu kan suaranya Anji. iya. Tapi nggak itu lebih ke ini sih, lebih ke ngisi kayak cuma exclamation atau battle cry gitu, nggak ada dialog Mmm, atau apa. Jadi cuma kayak kayak gitu-gitu. I see. Menarik menarik. Terus terus terus? Iya, di situ terus sama Own Games, terus juga sama Playlian, terus nah yang paling terakhir tuh waktu aku udah di RGB nih, udah pindah ke RGB Mhm? si audio kita kita Anin sempat berapa kali proyek sama Tian dari Monkey Melody kan. Monkey Melody, mhm. Itu Salah pernah satunya yang si di Prestart juga nih season 1 Tian, nah nanti teman-teman bisa dengerin tuh. iya, itu sama Tian di beberapa project, termasuk yang sama On Games. Terus juga ada kenal sama audio producer dari Equator Games waktu itu sama Sandi. Jadi, Ekuator, ini apa, hmm, apa tuh nama gamenya? Celestian Celestian Tales, Celestian. ya, Celestian betul Tales. betul. Nah, itu diajakin buat ngisi kayak apa ya, bard gitu di Tavern Mhm, untuk gamenya Celestian Tales yang kedua yang Realms Beyond. Di mmm. situ gitu buat nyanyi lah. Kalau di situ lebih ke vokal Hah? doang. Mm-mm. Nyanyi? Iya, Ini baru lagi nih keluar nih bakat lainnya. Habis ini apalagi yang belum kelihatan sulap? nyuci, nyetrika itu juga bakat. Oke, jadi Iya. Anci nyanyi di Mm-mm. Celestian live? Oke, menarik. Ya diajakin di situ. Jadi bawain tiga lagu Mhm. pendek sebagai bard di tavernnya gitu. Jadi bukan Jad nyanyi theme songnya yang akhir gitu ya, bukan.
di Nyanyi dalam apa? Di gamenya. di Tavern tuh nyanyi apa ceritanya? Kenapa Jadi ada adegan nyanyi? ada Bard gitu kan di Tavern Heeh, ada Bard, terus kayak heeh. nyanyi. Liriknya sendiri lebih ke menceritakan beberapa beberapa story dan juga beberapa karakter gitu di game. Kalau kalau didengarkan ya dari liriknya. Tunggu, takutnya teman-teman di sini ada yang Oh nggak ya, ngeh, Bard itu hmm, apa Bard? Bard itu apa Kenapa ya? dia menyanyi? Heeh, Kalau 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 zaman sekarang lebih kayak penyanyi kafe, nyanyi gitulah. kafe. Penyanyi kafe, tapi, membawakan biasanya musik-musik atau, lagu yang dibawakan itu bercerita gitu, ada ceritanya, kayak gitu. Jadi, Uh. biasanya jadi justru jadi kayak apa ya, informan, bisa dibilang kayak informan buat traveler-traveler atau kalau di game kan biasanya suka ada tavern tuh, kayak Tavern bar-bar, itu adalah apa? Coba jelasin juga bar nih. Soalnya kan game-nya belum dijelasin nih, game-nya tentang apa, iya kenapa juga. tiba-tiba ada tavern, mungkin game-nya di luar angkasa atau gue kebetulan tahu game-nya Iya gitu kan. juga Mungkin ya, teman-teman yang ini pemirsa nggak belum nggak tentu tahu ya, iya, betul juga. Ini kayak kita ngobrol berdua doang, iya. gimana sih? Ya jadi si gamenya itu kan settingnya ke medieval gitu lah ya. Medieval. Mhm. Nah, terus ya biasa kayak gitu kalau teman-teman familiar sering main game RPG yang settingnya medieval kan pasti ada inn atau penginapan, terus juga Mhm. ada tavern atau bar. Di situ biasanya tempat kumpul-kumpulnya informasi atau quest dan mission tuh biasanya Ya. ada di tavern lah gitu. Nah, di tavern itu ada kayak kayak apa namanya? Kayak entertainer Mhm. lah gitu di situ yang kayak nyanyi, tapi lebih ke justru menceritakan ada kayak Easter egg atau apalah gitu, menceritakan Mhm. story atau karakter lain di situ tuh gitu. Nah, teman-teman kalau penasaran pengen jadi aku Nah, nggak akan nyuruh Anci nyanyi di sini, karena kalau mau jangan. denger Anci nyanyi jadi bard di tavern, silakan beli gamenya Celestial Tales tuh, cobain dan Iya. cari tuh ada 3 lagu tuh. Buat yang ketemu nanti boleh tuh tag Anci tuh di sosial medianya, aku nemu nih Anci lagi nyanyi nih di game ini." Waduh ini penuh dengan surprise nih ngobrol sama Anci nih, entar tiba-tiba kita tunggu nih berikutnya apa nih di game berikutnya. Oke, jadi sempat jadi voice actor juga di game-game lain terus di RGB. Nah di Mhm. RGB nih Anci sebagai apa dan terlibat di game apa nih yang bisa Ya, diceritakan? kalau RGB sendiri kan bukan yang fokus game developer ya, lebih ke emang digital kreatif gitu, apapun yang terkait sama digital dan kreatif. Salah satunya juga ada game, cuma di gamenya ini lebih kayak kegiatan ekstrakurikuler, awalnya mungkin ekstrakurikuler, tapi jadi yang kita kerjain di weekend gitu, di luar jam kerja, kita cicil-cicil, tapi akhirnya jadi juga gitu. Nah, Iya. untuk game yang aku terlibat itu, nah ini sebenarnya agak bingung sih. Kalau yang Rage in Peace, di Rage Mhm, in Peace itu aneh lebih ke mungkin ke marketing lagi atau admin lah jatuhnya gitu mhm. memang. Mm-mm. Tapi jadinya aku gimana ya, bingung juga sebenarnya perannya. Karena nggak yang benar-benar terlibat langsung tiap hari, tapi juga Mhm. ikut support di bagian marketing sedikit-sedikit, kayak kalau misalnya kita ada exhibition atau apa, Mmm. kayak kayak waktu itu Tinker lah gitu, lebih 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 kayak gitu, dan juga yang paling penting sebagai cheerleader. Iya sih, lebih ke apa ya, support, lebih lebih ke support perannya kalau Tapi di Regine pengen Beast. tahu deh, Ci, ini, di RGB ini, waktu Anci, bareng sama teman di RGB terutama yang game-nya Rage in Peace itu ya, Hmm. itu ketika aku inget banget soalnya ini berkesan sekali ketika setiap RGB itu buka booth Hmm. di Game Prime, itu Hmm. selalu unik. Aku lupa di tahun yang berapa itu ya, itu ada yang kalian semua jadi Timmy, Iya, karakternya itu kan, yang betul. pakai kemeja putih, pakai dasi, terus apa, ada Merah-merahnya di sini. heeh, ada merah-merahnya di sininya gitu, semuanya yang ada di situ. Jadi kayak, apa ini?" Semua orang langsung ngeh. Terus yang kedua adalah ketika kita booth-nya sebelahan, Hmm. Arsanesia sama RGB sebelahan, ada konser. Belum pernah ada sebelumnya di Game Prime yang membuat konser gitu kan. Aku pengen tahu nih, ini RGB memang terkenal dengan ide-ide gila dan kreatif gitu kan. Itu bagaimana mereka melahirkan atau Anci dan teman-teman di RGB melahirkan ide-ide yang super
tidak mainstream itu gitu? Apakah melalui sebuah meeting room dengan papan tulis, ini strategi marketing yang akan kita lakukan," nah itu atau itu lagi ngopi santai kayak, kita mau bikin ini yuk, sikat," gitu. Gimana sih proses kreatifnya di RGB? Proses kreatif di RGB itu full of surprise juga sih sebenarnya Dem. Jadi kayak apa ya? Ini kalau siang konser itu lebih lebih ke mastermind-nya itu lebih ke Kadamas dan Tian. Jadi Mmm, untuk game Rage in Peace ini RGB kerjasama sama Monkey Melody kan di mhm, audio department dan juga di OST. Jadi unik si game ini tuh kita nyelipin banyak lagu-lagu dari band-band lokal juga mmm, gitu. Jadi alih-alih bikin background music sendiri, tapi juga nyelipin lagu-lagu dari teman-teman band lokal Indonesia. Nah, mmm, proses untuk nyampe gimana sampai band ini mau gitu diajak gabung ke sini tuh itu bener-bener Kadamas dan Tian lah hero-nya mmm, kalau kalau untuk yang dua itu. Jadi Kadamas seneng seneng genre musik ini, terus dia juga seneng band-band lokal ini, kayak somehow apa ya, kayak pengen si band-band itu juga bisa kolaborasi gitu masuk ke si gamenya. Nah, kebetulan Tian juga punya ada kenalan, ada channel lah ke situ gitu, ada mmm, karena dia emang bidangnya kan di situ. Jadi ada kenalan, ada channel, ngobrol-ngobrol-ngobrol, nggak tahu full of surprise aja gitu. Mereka bersedia kayak apa ya? Gimana ya? Waktu itu perasaannya juga surreal banget sih. Kayak kok mau gitu. iya, Kayak kasarnya kok mau sih gitu. Kok mau? Karena maksudnya ya kita eh bukan game developer besar gitu kan, mmm, bukan mmm, game developer besar. Ini mungkin bisa dibilang debut kita juga gitu, mmm, debutnya si RGB Rolling Glory Jam juga gitu, tapi mereka mau dan rata-rata tuh karena memang tertarik sama si story-nya itu gitu, iya, karena mereka ngerasa lagunya emang ya emang cocok gitu buat si story di gamenya gitu. Nah terus dan ternyata surprise-nya nggak cuma berhenti sampai di situ. Satu mmm, hari waktu pas kita itu game prime ya Dam. Game Prime ya? Ya di game prime itu kita dapat boost terus tiba-tiba. Nah ini aneh-aneh lupa juga sih gimana akhirnya kita dapat izin dari panitia Game Prime untuk eh, bikin konser sendiri gitu di situ mini konser. Jadi sebenarnya kan ada panggung sendiri ya, Ya, ada ada panggung panggung. tapi terus tapi kita kayak pengen bikin di situ di boothnya kita gitu. Dapat booth cukup gede waktu itu terus ya udah dapat gitu asal nggak bentrok sama acara yang di main stage gitu kan. Mmm. Terus ya itu juga surprise lagi nih orang-orang band-bandnya beneran pada dateng cuy Iya. beneran pada perform di situ kayak starstruck banget lah di situ. Iya, Eh, berkat Anci jadi booth-nya Arsa ikut rame juga tuh waktu itu. beneran ikut Aduh. ikut ramai kan bukan bukan jadi sebel kan ke kita kan itu kan. Enggak, jujur banyak orang kan, kita kan Iya ke syukur deh. sana pengen rame, ada yang menghibur di sini jadi rame, seru. Iya, waktu itu pasti kalau nggak deket Arsa, deket sama On Games. On Games kan Mmm, selalu keren ya, si busnya tuh selalu, tampilannya, iya, outstanding banget. Kita agak gembel sih sebenarnya, RGB itu gembel, cuma mungkin eh, mungkin yang bikin menarik juga salah satunya kita cosplay jadi timnya itu kayak mmm. ini. Makanya, nggak ada jadi kayak kalau tiap game Prime itu, perasaan yang aku rasakan ngelihat RGB itu kayak perasaan teman-teman sekalian lagi dengerin Anci ngomong ini, "Hah? Oh begini? Ah, oh begitu?" Gitu kan. Jadi penuh dengan kejutan gitu kan. Jadi kalau misalkan nanti ada game Prime online gitu kan, paling ada offline lagi udah nggak ada pandemi, ini nanti Hmm. kalau datang ke booth-nya RGB itu biasanya ada kejutan-kejutan menarik tuh, ini RGB mau ngapain lagi nih. Jadi emang penuh dengan keunikan-keunikan itu gitu. Jadi sama nih baik Anci, Damas, dan teman-teman RGB kayaknya orangnya satu frekuensi semua nih penuh dengan kejutan-kejutan. Ya bisa dibilang gitu mungkin ya. Oke, oke. Itu tadi ya Rest in Peace, jadi teman-teman juga bisa cari itu di Steam itu, mungkin Hmm. ceritain sedikit dong Rest in Peace itu Hmm. game tentang apa biar teman-teman bisa tahu juga? Ya, jadi kalau Regin Peace ini gamenya banyak yang bilang ngeselin. tapi tapi di balik ngeselinnya itu jadi si gameplaynya side scroll terus lebih ke memori ya mengingat-ingat kayak nanti ada di jalan akan ketemu obstacle tapi obstacle-nya lokasinya selalu ada di situ jadi kita memori gamenya mengingat-ingat tapi juga ada elemen surprise-nya karena
pasti teman-teman tidak akan mengira kalau di suatu titik tertentu akan ada obstacle itu. Seperti obrolan kita hari ini gitu ya. Iya, Penuh dengan kurang lebih surprise, terus game-nya terus? begitu, full of surprise. Nah, kalau story-nya sendiri itu menceritakan seorang Timmy, pekerjaannya sebagai seorang aktuari di perusahaan asuransi. Pekerjaannya kayak biasa banget, hidupnya Mhm. monoton, tapi ternyata Timmy pun punya banyak surprise. Nah, itu yang perlu teman-teman cari tahu lah gitu. Perjalanan Rage in Peace ini tiba-tiba Timmy bukan disuruh, Timmy dikabarin bahwa hari ini dia akan meninggal. Tapi Timmy punya mimpi, yaitu ingin meninggal dengan kondisi tertidur memakai piyama di rumahnya, sangat spesifik. Mhm. punya punya itu satu-satunya cita-citanya Timmy, dan gamenya itu menceritakan tentang perjuangan Timmy untuk meninggal dalam keadaan yang dia inginkan gitu. Ya, ini mungkin antara jadi, ceritanya kan sangat filosofis ya. Itu Hmm, kalau nggak salah inspirasinya juga dari sebuah cerita yang sangat-sangat dalam, aku lupa Mas cuma cerita buku apa Paulo itu. Paulo Paulo Coelho, gimana sih bacanya? Iya itulah. Iya, dari situ salah satu Ceritanya inspirasinya. iya, Mhm, ceritanya sangat filosofis, mhm, kemudian alunan-alunan musiknya juga musik-musik India yang filosofis, terus mhm, juga pemilihan genre game-nya, juga menarik kan karena penuh dengan, obstacle, tantangan, ada mhm. jarum lah, ada api lah, ada apalah gitu. Jadi ini experience yang mencampur aduk banyak perasaan, jadi teman-teman harus cobain game ini ya. Yes. Itu juga ada di Switch ya, udah ada di Switch teman-teman. Udah ada di Switch juga, betul betul Yes. betul. Iya emang itu enaknya mainnya game platformer enaknya sambil rebahan gitu ya. Jadi kalau marah-marah nggak ngebanting ngebanting apa ke lantai, di kasur Ke tetep gitu. kasur ya, aman. Iya. Oke, Anci, terus next nih aku Yes. penasaran sama, game barunya nih di mana Anci sebagai model. Nah, mamam tuh baru lagi tuh. Ini apa pula ada model di dalam game. Bingung kan gimana caranya jadi model di game. Iya, Ci, tolong berikan aku pencerahan, Ci. Ini model di dalam game ini apa ini, Ci? Ya, ini judul gamenya salah sambung. Mmm, Gamenya tipenya lebih kayak chat simulator gitu. Kalau dulu teman-teman mungkin sempat ada hype Mystic Messenger. ya ya. Nah, ya seperti itu, tapi alih-alih si orangnya berbentuk dua dimensi atau anime, ini adalah orang beneran, gitu. Modelnya orang beneran. Dan jadi Betul. ini awal mulanya tuh dari Global Game Jam sebenarnya. Mhm. Jadi kita tim isinya berempat. Ane, Kawastu, Teh Atin, dan Hasbi itu kayak pengen ikutan Global Game Jam tahun 2000 berapa ya lupa deh. Yang temanya tuh Wave apa kalau nggak salah. Gitu. Oh, Heeh. itu 2019 ya kalau nggak salah ya Wave Iya itu ya, ya? itu ya. Heeh, Heeh. Nah kalau itu nggak salah, heeh. ikutan terus kayak kepikirannya justru kayak bikin sebuah wave, sebuah wave, sebuah gelombang Hah? gelombang apa ya dari gelombang cinta mungkin deh gelombang cinta atau Oke. apa gitu. Nah kebayang kan maksudnya si game arahnya kemana chat simulator gelombang cinta Mhm. ya itu jadi chat simulator kayak mungkin bisa dibilang kayak chat simulator visual novel tapi bentuknya chat simulator gitulah gitu. Nah, kenapa ada model di Mmm, situ ya karena ya. ceritanya sendiri adalah seorang gadis gitu, seorang gadis. Di situ Mhm. dibilangnya cantik tapi ya relatif ya. Seorang gadis, seorang gadis tiba-tiba ngechat gitu, ngechat ke kita, Mmm, ngira kita adalah mmm, temennya gitu. mmm, Jadi si player di sini punya pilihan mau pura-pura emang sebagai temennya atau mau langsung jujur mhm, atau mau mhm, cari tahu lebih jauh tentang si cewek ini gitu. Nanti sampai titik-titik tertentu akan ada banyak ini ya multiple ending kan dan sampai mhm, titik-titik tertentu tuh si cewek ini suka ngirimin foto gitu. Foto dia mmm. narsis deh pokoknya ceweknya. Dan dianya itu adalah Anci? Iya, aneh berperan sebagai si Mmm, cewek itu. Dan sekarang nih bentar ai lagi mau ada yang kedua loh. oh, oke. Mungkin justru ketika kita ngobrol udah rilis nih jangan-jangan nih game-nya? Oh, bisa jadi nih. Bisa jadi. Jadi teman-teman Bisa apa, jadi ya. judul gamenya apa nanti silakan dicari ya. Sama judulnya Salah Sambung 2 Salah atau sambung bukan? 2. Salah Mhm. Sambung 2 oke. Cuma Oh kalau Salah Sambung untuk 1 tuh udah ada di udah ada, store? udah Jadi rilis, udah rilis. di Salah Sambung 1 itu emang Anci modelnya gitu kan, terus di sini Iya, nanti Anci lagi gitu? Atau belum enggak, tahu kalau kita? di Salah Sambung 2 ini ada
ada yang baru nih. Jadi teman-teman bisa Oke. menantikan nih siapakah modelnya. Jadi di salah sambung satu nih kalau teman-teman pengen chat, langsung secara personal dengan Anci bisa download dan di situ bisa dapat foto-fotonya Anci gitu ya ceritanya ya? Ya, begitu kurang lebih. Iya. Itu yang jadi Iya, ini menarik juga sih, karena banyak apa ya, teman-teman banyak player yang main, yang kalau nggak kenal, mhm? itu kan jadi kayak nyari tahu kan, siapa sih si cewek ini, siapa, terus kayak akhirnya Mmm, nemu lah gitu, nemu Instagramnya aneh gitu, terus kayak ngechatnya mmm. tuh Hai Luna gitu, nama ceweknya Luna. Luna, Ah. woi gue bukan Luna gitu. Terus yang menariknya juga kalau yang mainnya itu adalah yang kenal, pada sebel mereka. Ya ini kayak lu kayak tahu ngapain asli euy? kayak tahu aslinya si Anji tuh jadi sebel aja gitu ngeliatnya, "Ih, anjir," gitu. Tapi menarik sih ngedenger komen-komennya. Iya iya iya. Kalau nggak salah juga si Rest in Peace itu hasil dari game jam ya? Oh, iya iya iya, itu Rest in waktu Peace itu game jam. game yang diselenggarain sama PewDiePie kalau nggak salah. Oh, gamenya Mhm, PewDiePie ya? Bukan Global iya, Game Jam ya? seinget aneh bukan? Iya, Oke. mhm, Jadi memang ini menarik juga nih buat teman-teman kalau ingin mencari percikan-percikan ide tuh game jam mmm, salah satu tempat yang menarik tuh untuk ideation sebuah, game ya. yes, Biasanya ada tema. Tadi sampai sampai dari Anci ngomong tema game jam-nya Wave dan judul gamenya Salah Sambung, itu aku masih nggak paham nih apa hubungannya Salah Sambung dengan Wave gitu kan. Baru pas nih gelombang cinta kayak, sial, gelombang cinta, baiklah. Ini wave-nya di mananya gitu, masih disambung-sambungin lah ya. mikir-mikir itu. Jadi memang teman-teman di RGB dan Anci ini punya, loncatan-loncatan pemikiran yang kita orang awam tuh kadang tidak bisa menangkap itu. Oh, iya ya, ternyata betul ya. Aduh. Oh, Ci, Iya, kan, kamu itu dulu sempet cerita-cerita pengen ini kan, jadi guru preschool. Terus mhm. kalau nggak salah di RGB juga pernah punya game yang, edukatif ya si Boci Ah, itu. iya, Apakah betul itu betul. pelampiasan dari Anci yang pengen ngajar akhirnya bikin game edukasi aja gitu? Enggak sih, kalau si Boci itu, Ale masuk RGB itu udah ada ya si IP Boci itu Oh. aja emang udah berjalan gitu. Terus oh iya, kebetulan juga beberapa 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 game Boci itu juga Ale juga ngisi suaranya di situ, di game Boci. Ya Oh. itu yang ngisi suaranya anak-anak RGB semualah. Ya ya ya. Kirain itu pelampiasan, "Aduh nggak Mhm, kesampean jadi guru preschool, ya udah kita bikinin game buat anak-anak preschool aja," gitu kan, kirain kayak gitu ceritanya. Oh enggak bukan sih, ya. kalau Boci enggak. Mungkin di project yang lain ada, RGB, tapi project-nya enggak spesifik game Mhm. gitu, lebih ke side project juga lah gitu. Oke, teman-teman, aku pengen ngangkat satu lagi nih profesi Anci yang mungkin bakal bikin teman-teman terkejut dan surprise Apalagi? lagi. Aku ada jadi deg-degan Jadi apalagi? ini iya, jadi kan, voice actor udah, apalagi tadi marketing udah, Heeh. terus, tadi ya menyanyi di dalam game udah, jadi model pun udah. Nah ini, profesi yang tahun 2019 dilakukan itu ngangkat-ngangkat kursi di IGDX. Ini cewek malam-malam ngangkat-ngangkat kursi, ngangkat-ngangkat meja gitu kan. Jadi ini profesi baru lagi nih. Boleh dong tolong dijelasin bakat barunya Anci di dulu tuh jadi IGDX itu Indonesia Game Developer Exchange di mana ada conference, ada booth segala macam. Boleh dong diceritain peran Anci di situ sebagai panitia tuh apa sih? Bukan MC loh ya Anci ya? Ya itu maksudnya ngangkat kursi. Aduh aduh ya ampun, jadi teringat lagi di suatu malam. Ya jadi di GDX ini Ane, setim Mama Kadamas dan, beberapa volunteer ya waktu itu, Mhm, aduh ini ke tim logistik ya, sebenarnya logistik dan pengadaan gitu kan. mmm, Nah, salah satu beberapa beberapa yang kita handle itu di segi kayak printing, terus apa namanya? Apa sih namanya? Jadi nggak bisa mikir. Apa sih? apa Aula masang banner, room ya, banner, manjat-manjat, terus mmm, ya nyiapin si conference room kayak gitu. Pokoknya memastikan semua sarana dan prasarana acara di hari H itu aman lah gitu. Salah satunya dengan mengangkat-ngangkat kursi dari lantai 1 ke lantai 4 gitu. Aduh, iya, malam-malam luar biasa.
Ya begitulah. Jadi, Kayak di gitu. awal kan kita sempet nanya nih ke Anci nih, event Mhm. game apa yang paling dikangenin gitu kan, dan ternyata yang dikangenin bukan Game Prime, tapi justru IGDX gitu. Karena itunya kah? Iya, salah satunya. Jadi, apa ya, itu event pertama lagi yang di situ Anda terlibat sebagai volunteer gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kayak Game Prime Mmm, atau Popcorn atau apa itu kan lebih ke kayak kita ngisi booth gitu kan, di situ kita lebih ke exhibit mmm, lah gitu, cuma sebagai eksibitor. Nah, di sini tuh kayak mmm, Aneh terlibat terlibat lagi di acaranya gitu. Nggak sebagai MC tapi dengan menyumbangkan tenaga otot-otot ini gitu di situ. Jadi berkesan banget karena dan karena itu juga di Bandung. Biasanya kan Game Prime atau apa itu kan selalu di mmm, Jakarta gitu. Karena ini kayak jadi berasa kayak tuan mmm, rumah, terus juga ini kayak pengen ngasih yang terbaik gitulah mmm. sebagai tuan rumah gitu. Oke, Ci, ini udah nggak kerasa ya kita ngobrol udah hampir 1 jam. Nah, ini biasanya, buat, penutup, nah ini kan Mhm. teman-teman di sini yang lagi dengerin mungkin, jadi terinspirasi mau masuk industri game atau, baru mau nyoba-nyoba gitu ya. Dari perjalanan Anci dengan penuh kejutan-kejutan hidupnya selama, dari tahun 2011 berarti ya masuk ke industri Iya. game sampai sekarang udah 2021 berarti udah 10 tahun gitu ya. Nggak Apa sih kerasa. tips iya udah 10 tahun loh, Ci. Ada tips and trik nggak yang bisa Anci berikan buat teman-teman yang mau terjun ke industri game, apa yang perlu mereka persiapkan? Kalau dari aneh sih modelnya nekat dan tekad. Nekat dan tekad. Ya nggak peduli apapun latar belakang pendidikan kamu, nggak peduli apapun apa ya, keahlian kamu gitu. Kalau memang pengen banget terlibat di industri game, ya lakukan gitu. Bisa jadi apapun kok gitu. Nggak cuma terbatas untuk programmer doang atau artis doang atau game designer doang. Masih banyak field-field lain yang bisa kita isi di situ. Mmm, Justru gitu, justru kalau menurut aneh, kita isi field yang justru saingannya tuh lebih dikit gitu. Di situ mmm, pasti akan apa ya, kesempatan akan selalu ada. iya dan menariknya tadi dari teman-teman dengar ceritanya Anci kan sebenarnya karir di industri game luas ya. Nggak sekedar ngoding, nggak cuma ada gambar, tapi ada juga jadi mulai dari voice actor sampai model di dalam game. Iya, banyak banget, luas banget. Jangan jangan apa ya, jangan takut, jangan sedih, nggak punya background pendidikan tertentu atau keahlian tertentu, saya akan selalu ada jalan, gitu sih. Oke deh, thank you banget loh Anci udah mau Ya, cerita-cerita terima di kasih justru. Fresh Start. Aduh seru banget ngobrolnya, tapi karena waktu membatasi kita, jadi teman-teman, that's it for today. Semoga seperti biasa ya, sesi ini bisa memberikan teman-teman keberanian dan keyakinan untuk fresh start, memulai untuk menjadi game developer. Saya Adam Adisa Smita undur diri, keep playing games, start making games. Thank you Anci. Thank you udah. Bye-bye. Bye.